kesulitan itu bukan untuk melunturkan iman kita, tapi justru kesulitan itu menjadi sebuah pijakan untuk kita itu naik kelas. Ya. Ya, itu yang menjadi iman saya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Yosafat dari GSJA Maranatha ya Pak ya. Nah, dengar-dengar Bapak itu dulu bukan dari background orang Kristen gitu ya Pak ya? Ya, dari keluarga saya memang bukan dari latar belakang Kristen, tapi saya menjadi Kristen itu karena ada seorang sahabat dari ayah saya yang Kristen, yang pada waktu itu menginjili ayah saya, tetapi ayah saya tidak mau menjadi Kristen ya. Kemudian saya tertarik dengan kehidupan orang Kristen. Saya masih kecil pada waktu itu. Kemudian saya ikut sekolah minggu. Sekolah minggu saya dengan kakak saya, dengan adik saya ya. Itu keluarga nggak masalah Bapak ikut sekolah minggu padahal bukan dari keluarga Kristen gitu? Kalau dari bapak saya dan orang tua saya tidak mempersoalkan itu, karena memang basic dari keluarga saya kan kebatinan. Oh ya, kebatinan dan memperbolehkan anak-anaknya mau beribadah kemana, tidak masalah gitu ya. Masalah gitu ya. Lalu setelah itu anak-anaknya semuanya jadi pengikut Kristus juga Pak? Iya, puji Tuhan, kami setelah ikut sekolah minggu, kami bertumbuh, kami mengenal Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, ketiga dari saudara-saudara saya itu sekarang menjadi hamba Tuhan semua. Semuanya jadi hamba Tuhan. Yang satu itu Bapak Obed Kasyanto itu ada di pelayanan gembala sidang di GSJA Getsemani Sawahan Nganjuk ya. Kemudian saya di GSJA Maranatha tempat ini. Kemudian adik saya ada pelayanan di GPI Depok ya. GPI Depok ya. Jadi semua anaknya akhirnya jadi hamba Tuhan kan? Iya betul. Loh, kalau Bapak sendiri akhirnya memutuskan jadi hamba Tuhan itu gimana Pak? Ya, saya pada waktu itu saya masih SMP, ada seperti dorongan yang kuat untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, satu ketika di ibadah pemuda ada seorang yang berkhotbah tentang kehidupan Yeremia yang tidak fasih berbicara, tetapi pada waktu itu dijamah oleh Tuhan, diberikan api dan lidahnya itu bisa berkata-kata ya. Dari Yeremia itu, dari khotbah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan itu, saya dijamah oleh Roh Kudus dan diteguhkan bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan gitu ya. Kemudian dari perjalanan hidup saya, suara itu semakin kuat. Saya coba untuk menghindar, dan saya sudah bekerja di Surabaya tahun 88 itu. Nah, tetapi suara itu terus berdengung dalam hati saya untuk saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan, saya kembali lagi ke Blitar. Saya konsultasi dengan pendeta saya, Pak Pendeta Elisa Kustiono. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, masuk di sekolah Alkitab pada waktu itu, sekolah teologi, sekarang sekolah teologi Berea di Surabaya ya. Itu dari keluarga mendukung ya Pak ya, tidak ada yang melarang ya? Keluarga awalnya mendukung ya. Awalnya mendukung, tapi sebenarnya
saya tahu bahwa keluarga khususnya bapak saya tidak memperbolehkan itu. Oh, sebetulnya tidak boleh. Ya. Oh, gitu. Tetapi ya akhirnya berjalan dengan lancar Ya. gitu ya Pak ya. Ya. Gitu. Awal pelayanan di mana Pak? Saya pada waktu itu dalam hati saya itu bergejolak untuk membuka sebuah sidang. Di STTP Rea pada waktu itu ada satu program untuk membuka perintisan. Kebetulan satu angkatan saya itu membuka perintisan semua. Satu angkatan. Ya, satu angkatannya. Saya waktu itu mendengar bahwa di daerah Purworejo, Ya. di desa Landi, kecamatan Purwodadi itu ada satu kasus di mana pada waktu itu ada pemilihan kepala desa yang hansipnya itu dibunuh. Hansipnya dibunuh. Nah, ya. Nah, kemudian saya coba untuk menelusuri itu, saya datang ke sana, sowan ke tempatnya Pak Lurah, berbicara bahwa saya mau membina mental spiritual orang-orang yang ada di sini gitu ya. Jadi saya tidak ngomong tentang agama, tapi saya ingin membina spiritual mereka. Nah, kemudian Pak Lurah katakan, oke, saya menyambut dengan baik. Bahkan pada waktu itu Pak Lurah mencarikan tempat. Padahal itu Pak Lurahnya bukan pengikut Kristus. Bukan, ya, Muslim ya. Oh, bukan Kristen. Ya, tapi ikut ibadah akhirnya. Ikut ibadah. Ya. Bahkan dicarikan tempat gitu. Tempat, terus juga keluarga dari Pak Lurah ada 2 orang yang kami baptis pada waktu itu percaya Yesus ya. Nah, kemudian sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa pada waktu itu Pak Lurahnya mengundang lingkungannya ya untuk diadakan satu ibadah pertama kali ya. Yang ngundang malah Pak Lurahnya mengundang kami, lingkungan itu, dan kami berkhotbah tentang ajaran tentang kasih Kristus ya. Berarti malahan mereka yang menerima diri untuk mereka mendengar tentang Injil itu ya? Iya, betul ya. Nah, tapi gini, setelah itu satu peristiwa yang terjadi pada waktu malam itu, pada waktu di tengah-tengah ibadah, orang yang menjadi lawan pilihan lurah itu tidak suka. Akhirnya malam itu dia datang dalam keadaan mabuk, dia masuk ke rumah yang kami pakai untuk ibadah, membubarkan ibadah itu ya. Itu kemudian dari peristiwa pembunuhan itu kan menjadi trauma bagi mereka. Oh gitu ya. Ya, akhirnya mereka lari semua termasuk Pak Lurahnya ya. Kemudian kami tetap membina orang-orang yang setia pada yang tertinggal itu. Nah, tapi satu hal yang luar biasa, orang yang datang membubarkan ibadah itu akhirnya datang kepada saya. Dia minta bantuan saya karena anaknya sakit leukemia. Lalu dilayani. Saya layani, saya justru diajak ke rumah sakit untuk mendoakan anaknya. Nah, jadi kami memiliki hubungan yang baik dengan orang yang tadinya tidak suka, sekarang menjadi sahabat. Pada waktu itu menjadi sahabat ya. Wah, ya. Mantap ya. Itulah cara Tuhan menyertai, menolong seorang hamba Tuhan. Jadi prinsipnya bahwa apapun yang terjadi, bahwa peristiwa seperti ada dalam sebuah kegelapan, justru di situ Tuhan itu bisa membukakan hal yang tidak kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita. Berarti
Tuhan itu tetap menyertai setiap hamba-hambanya kan gitu ya Pak ya. Betul ya. Gitu. Oh. Dan sekarang di Purworejo sudah digembalakan oleh orang lain gitu ya Pak. Sekarang sudah dilanjutkan oleh orang, karena pada waktu itu tempat itu ternyata tidak diizinkan lagi untuk ibadah, dan saya diputus kontraknya, tidak boleh dengan mendadak, tidak boleh mengadakan ibadah lagi di tempat itu, tapi itu dilanjutkan lagi, dan puji Tuhan akhirnya Pak Lurahnya itu menjadi Kristen. Oh, menjadi Kristen. Tapi tidak dengan saya, generasi selanjutnya. Ya. Nah, tapi Pak, sebetulnya di dalam pelayanan yang mungkin Bapak lakukan ini seringkali sudah banyak hamba-hamba Tuhan lain tidak lakukan ya Pak ya kan. Contohnya benar-benar datang ke tempat orang yang belum kenal Kristus atau apa. Saat ini kan ada banyak, malahan beberapa orang itu malahan lebih ke arah datangnya, gampangnya kalau mau mancing ikan ya di kolam ikan gitu kan, dari tempat lain gitu kan. Itu gimana Pak menurut pendapat Bapak? Memang sebetulnya memang hamba Tuhan itu ya memang benar-benar memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Injil itu ya Pak. Panggilan kita secara khusus, panggilan saya adalah sesuai dengan amanat agung, yaitu pergi memberitakan Injil, mengajar mereka, membaptis mereka. Itu kan perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ya. Kalau yang lebih mudah memang datang kepada orang Kristen, mengumpulkan orang Kristen lebih mudah. Tetapi itu kan bukan perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan itu adalah kita pergi untuk memberitakan Injil, untuk mengajar mereka, untuk mereka mengenal Tuhan, sampai membaptis mereka, dan mereka juga harus melakukan juga hal yang sama seperti yang saya lakukan gitu ya. Jadi itu adalah perintah Tuhan ya, karena kalau kita cuma sama-sama mengumpulkan orang Kristen apa-apa, itu kita tidak melakukan amanat agung Tuhan itu ya. Betul ya. Jadi melakukan amanat agung itu adalah sebuah tantangan, dan saya suka dengan tantangan. Suka ya Pak ya. Jadi kalau Bapak diutus kepada yang belum kenal Kristus pun, Bapak sampai saat ini pun berani dan mau gitu ya. Betul ya. Jadi saya setelah di Purworejo, saya akhirnya merintis sebuah gereja lagi di daerah Sirahan Salam Magelang. Itu banyak yang belum kenal Tuhan ya. Betul ya. Ya. Jadi sana juga banyak tantangan juga yang harus saya lakukan. Dan tapi selama kita ini melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, itu yang saya pegang. Firman itu yang menjadi satu janji dan menjadi satu iman saya. Dimanapun, kesulitan apapun, saya akan tetap disertai oleh Tuhan gitu ya. Tapi di Salam itu, di Salam ya? Salam. Di Sirahan, Kecamatan Salam. Kecamatan Salam itu banyak yang belum kenal Kristus, padahal itu Bapak itu diutus atau punya inisiatif ke sana gitu? Iya, pada waktu itu di sana ada ada kelompok orang Kristen yang sudah percaya Yesus, tetapi tidak ada gembalanya. Ya, kemudian kita pergi ke sana. Gitu. Cuma beberapa keluarga aja kan? Iya, ada keluarga. Tapi Bapak maksudnya dalam hati tidak punya pemikiran memilih yang ada di kota atau apa kayak gitu Pak? Atau kan mungkin juga tempat situ kan tidak kenal Yesus dan pasti tantangannya lebih besar ya. Bapak tidak punya pikiran aku menolak atau apa, tapi tetap mau gitu ya. Iya betul ya. Jadi pada waktu itu kan memang hanya beberapa keluarga, 3 keluarga pada waktu itu. Nah, saya juga mengajari mereka untuk menjadi seorang anak Tuhan yang hidup dengan janji Tuhan. Saya juga memulai usaha juga.
untuk tidak mengharapkan dari mereka. Kehidupannya ya Pak ya. Saya pernah jualan es, buat es. Kemudian saya juga pernah buat jualan baju, buat. Kemudian saya juga pernah buat tripping, tales itu ya. Nah, untuk apa? Untuk menopang pelayan yang ada di tempat itu. Untuk menopang ya, di situ. karena memang penghasilan di situ sangat minim, ya. Ya. Nah, bahkan sebelum itu selama 1 minggu itu saya makan cuma selama 3 hari sudah ada makan lagi gitu ya. Oh iya, itu kita jalani sampai berapa tahun itu. Nah, kemudian timbul satu inisiatif, kenapa saya harus melakukan seperti ini. Nah, kemudian saya menjalani dengan membuka sebuah usaha yang untuk menopang pelayan saya. Oh iya, iya. Itu Bapak sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga? Sudah ada anak. Sudah ada anak? Iya. Ya, yang saya tidak tega kan pada waktu itu dengan melihat anak saya. Kalau saya tidak makan berapa hari itu kan masih tahan. Iya. Tetapi kalau anak kecil kan tidak tahan. Iya. Nggak bisa gitu ya. Sempat nggak mungkin punya pemikiran untuk menyerah, dalam artian kan dengan melihat keluarga yang mungkin penghasilannya tidak mungkin bisa kan untuk berharap dengan jemaat yang cuma berapa keluarga aja gitu kan. Sempat dalam hati itu pingin nyerah atau apa kayak gitu enggak ya Pak? Enggak, Enggak ya? saya dari awal panggilan menjadi seorang hamba Tuhan itu adalah panggilan yang dari Tuhan yang terus membara. Jadi situasi apapun itu tidak akan melunturkan panggilan itu. Saya berpikiran bahwa hidup ini adalah sebuah proses dan saya harus jalani proses itu. Ya, dan saya berpikiran bahwa di tempat itu adalah tempat saya untuk selama-lamanya gitu ya. Untuk di proses ya, di proses itu. Nah, dan memang ada sebuah terobosan yang terjadi pada waktu itu. Nah, pada waktu itu masyarakat yang ada di daerah Siren itu banyak yang sakit. Kemudian ada yang sakit busung, ya, ada yang hernia. Nah, itu perlu penanganan operasi. Nah, pada waktu itu belum ada BPJS. Iya. Ya, tahun 98 waktu itu ya. Iya. Nah, kemudian saya pada waktu itu mengenal ada satu yayasan yang namanya Mission Care. Nah, kemudian saya datang ke sana, saya konsultasi, dan di yayasan itu ada satu program pengobatan gratis dan ada operasi selanjutnya. Kemudian kami konsultasi juga dengan Ibu Kepala Desa dan itu menyambut dengan baik. Nah, kemudian kami adakan di Balai Desa atau Kelurahan ya pengobatan itu, dan itu minatnya luar biasa. Ratusan orang yang datang, dan ada tindakan yang selanjutnya ada 5 orang yang dioperasi gratis di rumah sakit Bethesda. Dari situ jadi berkat buat. Ya, justru dari situ lurahnya mengantar ke rumah sakit ya bersama dengan saya, dan dari situ banyak orang disadarkan bahwa pelayanan Kristen itu benar-benar pelayanan yang penuh dengan kasih tanpa dipungut sama sekali. Tanpa dipungut sama sekali ya. Jadi walaupun mungkin secara keuangan di gereja Bapak waktu itu minim sekali atau apa, tapi ternyata tetap bisa membuat dampak gitu ya Pak. Betul, ya betul. Sampai akhirnya kalau kita ada Natal itu yang mengerjakan itu orang-orang yang ada di lingkungan itu yang
bukan dari Kristen. Kristen. Ya. Oh. Semua ya yang mengerjakan, sampai ada yang membawa makanan juga ke gereja. Bahkan lurahnya itu ada apa, bawa ayam juga gitu ya. Jadi kemudian pada waktu Natal itu semua diundang, semua hadir, lingkungan itu, aparat itu datang semua, dan itu sesuatu yang saya melihat cara kerja Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Wah, mantap. Ya. Jadi Bapak saat ini mengalami banyak pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Setiap mungkin masa-masa sulit pun Bapak tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Itu yang membuat Bapak kuat gitu ya Pak. Ya. Oh, Jadi kalau panggilan itu dari Tuhan, ya. kesulitan itu bukan untuk melunturkan iman kita, tapi justru kesulitan itu menjadi sebuah pijakan untuk kita itu naik kelas. Ya. Ya, itu yang menjadi iman saya. Saya akan mengalami hal yang lebih dahsyat lagi ketika kami ada di situasi yang paling bawah. Ya. Sebab saya tahu bahwa saya dipanggil oleh Tuhan, saya menanggapi panggilan itu, yang bertanggung jawab atas kehidupan saya adalah Tuhan. Iya, mantap, mantap. Nah, kan masa-masa pandemi ini saya jujur aja ya Pak ya, kan banyak pelayan-pelayan Tuhan, gereja, hamba Tuhan dan lain-lain kan banyak mengalami sesuatu gitu kan. Kadang di dalam mungkin kita pelayanan atau apa, banyak orang itu pingin nyerah kan gitu loh Pak. Apa sih mungkin nasihat Bapak untuk setiap mungkin pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, pendeta yang mungkin ngalami ya tekanan atau apa Pak masa-masa kayak gini, untuk tetap mereka itu bisa tetap di dalam panggilan dan pelayanan begitu kan Pak? Oke, ya. Baik, bahwa setiap kehidupan manusia itu pasti mengalami tantangan. Ya. Tetapi hidup ini adalah sebuah proses. Kita tidak akan ada dalam sebuah kesulitan selamanya. Tuhan itu Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyatakan kuasanya, bahkan Tuhan yang menguji. Bagi saya pandemi ini adalah sebuah ujian kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Saya yakin bahwa semua orang akan mengalami satu dampak dari pandemi ini. Tetapi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengerti bahwa saya dipanggil oleh Tuhan, itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat saya harus kecil hati. Ya. Tetapi itu menjadi sebuah iman yang kami harus melihat satu perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Sebab Tuhan bisa mengadakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam kehidupan dalam pelayanan ini. Wah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Pak Yosafat ini bagus dalam cara memandang sebuah masalah atau mungkin lembah-lembah kelam yang dialami itu. Ternyata Pak Yosafat mengatakan bahwa lembah kelam masalah itu sebagai batu pijakan malahan ya Pak. Iya betul. Ya mungkin saya mau sampaikan, setelah saya dari Sirahan, saya dipanggil Tuhan untuk melanjutkan sebuah pelayanan yang ada di GSJA Maranatha Magelang. Ya, pada waktu itu saya sudah mapan di Sirahan, tetapi pada waktu itu ada seorang anggota BPD Badan Pengurus Daerah GSJA Jateng yang datang kepada saya, jangan lihat keadaan dan jiwanya, lihatlah panggilan Tuhan. Nah, itu membuat hati saya yang tersentuh. Kemudian dia datang lagi, bagaimana, apakah kamu terpanggil di sana? Kemudian saya tidak sejahtera,
Wah, saya gelisah dan akhirnya saya katakan, ya Tuhan, saya tidak mau ada dalam sebuah kenyamanan. Saya mau apa yang dari awal yang Tuhan katakan bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan, dipanggil dimanapun. Ya, akhirnya saya iakan panggilan itu, dan jemaat di sini pada waktu itu tinggal 4 orang. Tinggal 4 orang. Tinggal 4 orang ibadah itu. Berarti mulai lagi dong Pak, dari sesuatu yang nyaman malahan balik ke tantangan lagi Pak. Betul ya, ya. Jadi saya harus pada waktu itu kondisi gedung gerejanya sudah mau roboh, sudah retak-retak semua, dan sangat memprihatinkan. Jemaat tinggal 4 orang. Nah, kemudian saya membaca dalam firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, dikatakan kepada Tuhan bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Nah, dari situ saya mengambil satu keputusan bahwa saya mau merenovasi gereja ini. Tidak punya uang pada waktu itu, tidak ada uang sama sekali. Lalu kemudian begini, ada seorang teman saya dari Jogja, dia ngomong gini, Pak, kalau saya kasih uang 5 juta, berani tidak bangun gereja? Oh, saya katakan, ini adalah satu tanda Tuhan. Saya katakan berani, jalannya. Akhirnya saya undang pemborong, Pak, kalau bongkar ini berapa? 22 juta. Awalnya 22 juta kita bongkar itu. Berhenti, sempat berhenti beberapa tahun, kemudian kita mulai lagi, dan betul apa yang saya baca itu, kemudian saya setiap malam itu mendeklarasikan ayat itu, kekayaan bangsa-bangsa. Dan ajaibnya begini, pada waktu hari Sabtu, pada waktu mau bayar tukang tidak punya uang. Itu yang menjadi pergumulan. Tetapi ajaibnya pada waktu itu saya setiap jam 10 pagi itu ada doa, menara doa. Ada orang yang ketok pintu, Pak, saya diutus oleh seorang yang memberikan uang itu, uang ini ya, uang ini, dan tidak mau disebutkan namanya. Tapi dalam amplopnya itu tulisannya Singapura ini. Oh gitu. Iya. Nah, itu sampai 4 kali. Saya ngalami itu. Ya. Nah, kemudian saya ingat, oh betul, bahwa kekayaan bangsa-bangsa itu yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu saya baca firman itu betul digenapi oleh Tuhan gitu ya. Iya. Dan satu lagi, ada seorang yang pada waktu saya berdoa dalam menara doa itu, dia datang, Pak, saya diutus membawa uang 10 juta, tetapi uang ini tidak boleh Pak Yosafat gunakan sendiri, harus dengan saya ke toko bangunan yang menggunakan itu. Dan saya habiskan uang itu untuk belanja itu. Nah, itulah cara Tuhan. Cara Tuhan Ya, itu Tuhan untuk memelihara, untuk menggenapi firman-Nya. Ya. mantap. Ya. Gitu. Nah, kadang kan memang banyak di antara kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan malah carinya kenyamanannya, Pak. Oh iya betul ya. Gitu. Tapi malahan Bapak ini berapa kali dalam pelayanannya yang dicari malah sebuah tantangan, Iya. gitu ya. Iya. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Iya. siapa tokoh-tokoh di Alkitab yang hidup dalam kenyamanan? Tidak ada. Mereka hidup di dalam sebuah tantangan semua. Kalau kita lihat nabi-nabi di dalam perjanjian lama, kita lihat kehidupan Paulus, mana Paulus hidup dalam kenyamanan? Tidak ada. Iya. Ya, yang membuat orang memilih kenyamanan itu kan perasaan kita sendiri, hidup kedagingan kita sendiri. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam panggilan Tuhan, sesungguhnya panggilan Tuhan itu tidak nyaman.
Iya, makanya Tuhan pernah ngomong kalau mau ikut aku ya tidak ada tempat untuk meletakkan kepala gitu ya. Betul, iya, betul. Oke, oke. Nah, mungkin Pak ada satu dua kata lebih lagi mungkin ada yang akan dikatakan untuk beberapa yang menonton ini Pak di dalam masalah pelayanan, panggilan atau apapun Pak bisa mungkin sampaikan sesuatu pesan Pak. Oke ya. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan sebuah pesan bahwa panggilan apapun dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara, lakukanlah panggilan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tantangan itu bukan menjadi sebuah pemicu untuk kita meninggalkan pelayanan, tetapi tantangan itu menjadi sebuah pijakan dalam hidup kita untuk kita melihat satu karya Tuhan yang besar lewat kehidupan kita. Sebab sampai hari ini Tuhan itu selalu berkarya, selalu bekerja, menyatakan kuasanya lewat kita, hamba-hambanya, anak-anak Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita melayani dengan tulus, kita melayani dengan hati yang penuh dengan sebuah kecintaan kita kepada Tuhan, Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam kehidupan kita. Semangat untuk melayani Tuhan, terus maju dan jangan gentar dengan tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Yosafat buat sharingnya gitu kan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga pada waktu saya ngalami sesuatu di titik terendah, saya sempat sharing sama Bapak Yosafat dan Pak Yosafat menguatkan saya juga. Dan saya rasa sharing ini juga bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara yang sedang melayani atau mengalami pergumulan di dalam pelayanan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati ya.